Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasek Madira Hadianto Gunadem Gune dengan NIM 2315051014. Di video ini saya akan menjelaskan struktur proyek aplikasi Gymbody. Penjelasan mencakup struktur folder, cara kerja State Management Provider, penggunaan API Service dengan Dio, serta integrasi Firebase Authentication dan VCM. Nah, sekarang saya mulai dari penjelasan struktur folder yang ada pada proyek Gymbody. Oke, di sini bisa dilihat lib, folder lib. Nah, semua kode utama aplikasi ada di folder lib. Saya membaginya menjadi beberapa subfolder supaya lebih rapi dan mudah dikembangkan. Oke, kita mulai eh, di folder core. Folder core ini terdapat tiga lagi folder, yang dimana itu konstan, temps, dan util. Di dalamnya ada satu eh, file. Kita mulai dari app color. Nah, app color ini menyimpan semua warna utama aplikasi. Lanjut ke app theme. Nah, app theme ini mengatur tema global seperti warna primary, font, dan style elemen UI. Lanjut ke pre- pref dart, helper untuk menyimpan data sederhana seperti status onboarding menggunakan shared preferences. Oke, kita lanjut ke model. Di model ini terdapat set file. Folder model ini berisi struktur data yang digunakan untuk mengubah JSON API menjadi objek Dart. Model ini dipakai di provider dan UI. Lanjut ke provider. Nah, folder provider ini berisi seluruh state management menggunakan provider, yang dimana ada out, mengelola login, logout, user state, dan integrasi Firebase out. Exercise provider ini mengambil data exercise dari API menggunakan Dio, menyimpan state loading, dan error. Lalu onboarding ini menyimpan status apakah user sudah menyelesaikan onboarding atau belum. Dengan provider, logika bisnis dipisah dari UI sehingga lebih bersih. Oke, kita lanjut ke root app Dart. Nah, ini menyimpan seluruh eh, sorry, root name dan fungsi navigasi, lalu memudahkan perpindahan antar halaman. Nah, kita ke screen. Nah, di screen ini ada beberapa folder yang di dalamnya terdapat 1 sampai 2 file. Oke, kita mulai dari out yang terdapat file login screen. Ini merupakan halaman login, lalu ke home yang dimana ada home screen. Ini merupakan halaman utama setelah kita melakukan login tadi, lalu ke onboarding. Di sini ada tentunya tentunya ada file onboarding screen sesuai namanya. Di sini menampilkan onboarding ke produk. Nah, di produk ini ada dua file exercise list. Exercise list ini merupakan daftar latihan dari API. Lalu ke exercise detailnya ini, eh, sesuai namanya, eh, berisi detail-detail latihan yang di mana ini juga diambil dari API. Lalu kita ke profile profile screen. Nah, pada profile screen ini terdapat data user dan tombol logoutnya. Lanjut ke splash. Nah, di splash screen ini merupakan halaman pertama saat aplikasi dibuka. Nah, setiap screen fokus pada UI saja tanpa logic berat. Kita lanjut ke folder service. Pada folder service ini terdapat dua file, exercise API. Nah, sebelumnya pada folder service ini berisi semua fungsi untuk berkomunikasi ke API atau Firebase. Nah, exercise API ini menggunakan Dio untuk mengambil data exercise dari server, lalu ke Firebase out service, menghubungkan aplikasi dengan Firebase Authentication. Nah, kita ke widget. Widget di sini ada app button.
Widget tombol custom yang dipakai berulang di beberapa screen. Nah, di bawah ini ada dua file lagi yang dimana itu Firebase Option. Firebase Option ini merupakan konfigurasi otomatis dari Firebase CLI. Nah, yang utama di sini tentu saja main Dart. Main Dart ini menginisialisasi Firebase, daftar provider dengan multi provider, dan menentukan halaman awal aplikasi. Oke, kita lanjut ke cara kerja provider. Cara kerja provider. Di aplikasi Gembadi, saya menggunakan State Management Provider, yang dimana alurnya itu UI memanggil metode di provider, contohnya login, fetch exercise, atau menyelesaikan onboarding. Lalu provider menjalankan logik bisnis, itu memanggil API, memanggil Firebase, mengubah variable state. Lalu setelah berubah, provider memanggil notify listener. UI yang memakai provider akan otomatis terupdate. Nah, contohnya pada out provider ini mengelola proses login menggunakan Firebase out, lalu ke exercise provider. Pada exercise provider ini memanggil exercise API service untuk mendapatkan list latihan. Nah, lalu ke onboarding. Onboarding provider ini menyimpan status onboarding selesai, true atau false, ke share preferences. Dengan provider, struktur kode aplikasi jadi lebih terorganisir. Nah, kita lanjut ke implementasi service API Dio. Nah, di sini. Untuk memanggil API, saya menggunakan Dio karena memiliki fitur lengkap seperti error handling dan logging. Di exercise API service.dart, saya menginisialisasi Dio dengan base URL API, di mana itu exercise DB dari Rapid API atau API. Metode get all exercise mengirim request get untuk mengambil data latihan. Respon JSON sudah diubah menjadi list exercise model dan provider menerima data lalu menyimpannya ke state. Oke, saya akan membahas integrasi Firebase dan VCM. Firebase Authentication atau Firebase Out di folder saya atau di file saya. Firebase Out dipakai untuk login user. Alurnya itu login screen memanggil out provider login. Di provider memanggil Firebase out service login. Jika berhasil, Firebase mengembalikan user credential. Provider menyimpan user ke state, lalu UI diarahkan ke home screen. Firebase mempercepat eh, proses autentikasi tanpa harus membuat backend sendiri. Lalu ke Firebase Cloud Messaging atau VCM. Untuk notifikasi, saya menggunakan Firebase Cloud Messaging. Alurnya itu, aplikasi meminta izin notifikasi, mendapatkan device token. Token ini disimpan ke backend. Server bisa mengirim notifikasi ke device tertentu, dan aplikasi menangani pesan ketika aktif maupun di background. Dengan ini, aplikasi bisa menerima reminder atau pemberitahuan dari server. Nah, jadi itu penjelasan lengkap mengenai struktur folder Jimbadi, cara kerja provider, implementasi API dengan Dio, serta integrasi Firebase Out dan VCM. Semoga video ini membantu memahami alur aplikasi secara menyeluruh. Terima kasih sudah menonton.